pagi keluarga Eklesia. Selamat pagi. Bersyukur di momen Pentakosta ini kita bisa sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan yang sungguh baik. Kita mau memberikan hati kita untuk penyembahan yang baik bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Ya, Kau yang layak menerima semua pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
menyembahmu. Kami mau memberikan hidup kami sebagai penyembahan yang hidup Tuhan. Karena hanya Kau yang layak menerima segala pujian Tuhan. Haleluya, haleluya, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat nyanyikan dengan hati yang bersyukur. Amin Yesus. Ini kami Tuhan. Terimalah segala pujian penyembahan kami Yesus. Ku selalu Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia. Kemuliaan Kami hanya bagi menyembah-Mu Tuhan. kemuliaan hanya bagi Allahku. Kemuliaan bagi nama-Mu yang besar. Sehingga kami menyembah-Mu. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Yesus, Tuhan, kami meninggikan Engkau. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik di hidup kami. Terima Haleluya, haleluya. Terimalah nama-Mu yang besar, nama-Mu yang agung Yesus. Mari kita sembah Dia, sembah Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh baik. Berikan hatimu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik di hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi dengan hati bersyukur mau
memujimu. Ini pujian kami Ku Tuhan. selalu pujimu. Terimalah hati kami Ku Yesus. mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau pujimu Yesus. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hati kami penuh dengan limpahan syukur karena kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau terima curahan Roh Kudus-Mu. Kami mau terima lawatan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan yang melegakan. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau bersuka cita bersama Engkau. Terima kasih Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau terima anggur yang baru, kita mau diurapi minyak yang baru. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita sama-sama bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Sama-sama dengan saya Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari
bagi nama Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kalau dulu Tuhan ketika naik ke surga, Tuhan menjanjikan penolong yang setia untuk kita. Dan Paulus di Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Biarlah di momen ini, di momen Pentakosta ini kita sama-sama terus ingat bahwa kita tidak pernah sendiri, kita punya penolong yang setia, penolong yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Penolong kami Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
lebih menyembah lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kau penolong kami Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya saudara. Tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin, amin. Kami tetap percaya Tuhan. Amin, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang setia buat kami sampai hari ini. Kami terus rindu memberikan pengagungan kami yang tertinggi untuk Tuhan. Penyembahan kami yang terdalam buat Engkau Yesus. Mari Allah Roh Kudus menolong kami semuanya pagi hari ini. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Lewat ibadah Pentakosta hari ini Tuhan. Kami mau mengalami Roh Kudus dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Mempersembahkan kiranya firman-Mu pagi hari ini menjadi firman yang hidup bagi setiap hati kami. Siapapun kami, pagi hari ini kami mau diberkati oleh Tuhan. Lawat setiap kami, tutup bungkus dengan darah Yesus ruangan ini. Hati kami semua kiranya dibelenggu oleh Roh-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan ya, saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Kerinduan kita, kerinduan saya juga secara pribadi sebagai gembala itu seneng gitu loh saudara ya. Melihat saudara mulai mencintai doa. Saya seneng, hati saya itu berbunga-bunga kalau saudara saya mau katakan. Di dalam hati saya itu banyak bunganya untuk saudara. Hati saya itu bersyukur saudara. Karena apa? Saudara itu mulai bergairah, bahkan dalam sepanjang 10 hari ini, saudara ini mulai bergairah menyembah Tuhan. Kehadiran saudara ini, wow gitu menurut saya ya saudara. Stabil, ya walaupun mungkin di antara kita gak bisa full, tapi setidaknya walaupun kita bolong-bolong, kita ini ada niat untuk berdoa gitu loh saudara. Ada niat untuk datang, dan saya bangga kepada saudara. Saudara, ayo terus, bukan hanya selama 10 hari ini ya saudara, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Selepas 10 hari, kembali lagi kepada hidup yang kemarin. Nggak seneng doa lagi, enggak ya saudara. Selepas 10 hari ini, mari kita terus tetap hidup di dalam doa, di dalam hari-hari kita. Mungkin ada di antara saudara yang tidak punya banyak waktu di rumah. Contohnya Bapak Ibu yang bekerja ya. Piye caranya mau menjaga hidup doa? Wong hari-hariku jarang di rumah.
Tetap bisa loh saudara. Kan kita punya sarana HP itu menjadi penolong buat kita saudara. Saudara bisa pakai handset ya saudara ya. Sambil kerja, sambil nyetir, sambil memuji Tuhan tetap bisa. Sambil bekerja ngeladeni konsumen, jaga toko, tetap bisa dengarkan pujian firman Tuhan. Apa aja hal-hal rohani kita tetap bisa lakukan saudara. Mari kita akan membaca Kisah Para Rasul saudara. Jangan dicari di perjanjian lama ya saudara. Kisah Para Rasul setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setelah itu iya ya saudara. Jangan dicari perjanjian lama ya. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8, satu ayat saja ini. Boleh Mas Bram pakai mic bacakan ini untuk kita semuanya. Ayat 8 dari Kisah Para Rasul pasal 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perkataan Tuhan Yesus waktu itu untuk murid-muridnya saudara, untuk pengikut-pengikutnya. Kata kuasa saudara berasal dari kata dunamin, akar kata dari dunamis, mengandung banyak arti saudara. Saudara secara sederhana kata ini kuasa ini, kata kuasa ini saudara diartikan secara sederhana berbicara tentang kekuatan saudara. Kekuatan. Kuasa untuk melakukan sesuatu. Aku akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Saudara pernah ya, misalkan sebuah perusahaan. Perusahaan itu misalkan bosnya itu sakit. Bosnya sakit, ngangkat salah satu pegawai. Kamu tak kasih kuasa untuk melakukan apa yang aku lakukan. Keputusan-keputusan yang kamu ambil, kamu punya kekuatan yang sama seperti aku. Diangkat jadi tangan kanan bosnya saudara. Diberikan kuasa. Waktu Roh Kudus dicurahkan saudara, maka kuasa itu, dunamis itu atau dunamos itu menyertai murid-murid Yesus. Menyertai orang-orang percaya saudara. Dunamos itu, kuasa itu, kalau saya memberi gambaran saudara ya, itu seperti dinamit saudara. Yang dimaksud Tuhan itu kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu seperti dinamit saudara. Dinamit walaupun kadang itu dinamit itu kecil, kita tidak usah membayangkan dinamit yang besar saudara. Dinamit yang kecil itu kalau dilemparkan ke rumah, rumah itu bisa meledak saudara. Punya daya ledak yang hebat, itu dinamit saudara. Dinamit itu juga bisa biasanya kalau pemerintah kita untuk menghancurkan gunung, tidak mungkin dipacul saudara. Meratakan bukit, tidak mungkin dipaculi. Pirang puluh tahun akan berselesai. Tapi akan menggunakan apa saudara? Iya, untuk menghancurkan itu akan melempar dinamit. Roh Kudus itu seperti itu saudara. Roh Kudus itu seperti dinamit. Kalau itu kita menjadi milik kita saudara. Wow saudara. Firman Tuhan ngomong saudara, kita akan melakukan banyak perkara yang besar saudara. Kita akan melihat Roh Kudus saudara, melihat peran Roh Kudus untuk murid-murid Yesus, untuk kita orang-orang percaya saudara. Kalau kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita, memenuhi hidup saya dan saudara. Yang pertama, kuasa Roh Kudus akan membuat kita,
murid-murid Yesus itu berani bersaksi. Lah ngono to Le. Wajahku kan ketok padang titik ini. Kita akan punya kekuatan, keberanian untuk bersaksi, saudara. Saudara, mengapa ya? Kita ini anak-anak Tuhan. Padahal kita ini orang Pantekosta. Atau saudara boleh menyebut Pantekosta, Pentakosta sekarepmu. Podo wae. Roh Kudus itu saudara. Kita sering bukan menomorduakan Roh Kudus. Tapi sangat sering menomor-tigakan Roh Kudus. Jujur enggak saudara? Wong wis di nomor loro, no iki loro saudara. Bener enggak? Siapa yang pernah diselingkuhi? Di nomor 2 kan? Mama-mama atau papa? Wong sing berselingkuh iki gak cuma apa-apa, mama yo iso, cewek yo iso, bener enggak? Di nomor 2 kan itu sakit. Iki di nomor 3 no saudara. Ono bojo pertama, bojo keloro, bojo ketelu. Roh Kudus itu pribadi yang sama saudara. Dia adalah pribadi yang sama dengan Allah Bapa, Allah Anak saudara. Tapi mengapa dalam doa-doa kita saudara, kita tidak pernah panggil Roh Kudus saudara? Ayo saudara, dalam hidup kita setiap hari membiasakan, perkenalkan Roh Kudus. Dia itu pribadi yang sama, Bapa kita, Allah kita. Mbak Hafiz kemarin itu semalam firman Tuhannya itu bicara tentang salah satunya. Membahas tentang Petrus saudara. Salah satu contohnya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan. Sebelum Petrus menerima Roh Kudus. Petrus adalah, Mbak Hafiz menyebut salah satunya adalah seorang pengecut. Apa kok disebut pengecut? Waktu Yesus ditangkap oleh tentara-tentara. Petrus ini ngetutno saudara teko mburi. Ngetutno teko mburi. Banyak orang melihat, loh awakmu kan ya bagian iku toh. Muridnya wong sing ditangkep iku toh. Petrus menjawab apa saudara? Bukan. Aku gak kenal siapa itu. Siapa dia? Petrus orang ngaku saudara. Tapi waktu Roh Kudus tercurah, hidup Petrus dipenuhi Roh Kudus. Saudara, dia berubah saudara. Dia berapi-api, dia muncul saudara. Petrus menjadi tokoh yang pemberani, bersaksi memberitakan Injil saudara. Bahkan sampai kematiannya itu, Petrus itu mati disalib terbalik ya Mas Bram. Petrus itu disalib saudara. Tapi diwalik, Yesus kepala di atas, Petrus itu setelah disalib, salibnya dibalik saudara, kepalanya di bawah. Tapi dia tetap punya keberanian untuk memberitakan Injil. Kenapa dia berani saudara? Kenapa dia berani? Karena Roh Kudus yang memberi dia keberanian. Saudara, karir Petrus waktu dipenuhi Roh Kudus, wow. Saudara, luar biasa. Dia menjadi orang yang sangat hebat. Hebat karena Roh Kudus. Contoh kecil ya saudara, kita. Mungkin kita tidak perlu membayangkan diri kita menjadi Petrus. Andai. Hampir semua saudara pernah makan di warung? Mantu. Lek mantuk ya akeh. Berarti sidino ping 3, ping 2. Saudara, kita di warung, makanan datang. Kita tengok kanan. Tengok kiri. Ora ana sing ndelok, tak ndonga. Lek ana wong sing ndelok, kita malu ya saudara menundukkan kepala untuk berdoa. Banyak anak Tuhan untuk tundukkan kepala berdoa saja malu di depan umum saudara.
Yang hanya nundukkan kepala berdoa itu siapa saudara? Agama mana? Betul enggak itu? Banyak anak Tuhan itu takut kalau dikatakan Kristen tiba. Oh, wong iku Kristen. Saudara, waktu di pertemuan wali murid, zamannya Mbak Lydia dulu masih SMP. Oh, iya. Itu ada wali murid saudara ngomong ke saya. Aduh, mamanya Mbak Lydia ini eman banget. Oh ya kenapa Bu? Orangnya baik, tapi kok Kristen ya? Saya bilang saudara, tak perlu orangnya. Ibu, saya jadi baik itu karena saya orang Kristen. Mungkin seandainya saya bukan orang Kristen, tidak bisa sebaik ini. Saya ngomong itu kepada dia saudara. Saudara, ayo biasakan diri kita. Tunjukkan identitasmu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, kita akan dengan bangga. Orang tahu, aku orang Kristen. Aku anak Tuhan. Anak-anak sekolah, bangga gak kalian? Anak-anak sekolah ini, yang sekolahnya di negeri. Jocelyn itu satu-satunya anak Kristen di kelas saudara. Satu-satunya. Satu sekolah, satu kelas, dia satu-satunya. Kemudian suatu hari dia ditanya, Jo, dia di sekolah panggil Jojo saudara. Jo, kok katanya papamu pendeta, tapi kok guru? Iya, papaku ya guru ya pendeta. Loh mamamu? Mamaku ya pendeta. Wow, berarti gajinya besar ya Jo. Mereka itu banyak berpikir orang Kristen itu karena kan ke gereja itu selalu cantik, bener enggak? Ke gereja ganteng, nggawa tas, klambine apik. Wah, iki mesti dompete kandel iki. Iya enggak saudara? Tetangga kita itu akan ngelihat. Kita dandan lipstiknya kandel, wah melakukannya tini-tini. Wah iki dompete iki ya wis. Lek ada orang mengatakan seperti itu diamenkan dong saudara. Amin gitu ya. Yes gitu. Saudara, saya kembali ke firman Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, kita akan berani, punya keberanian bersaksi. Menunjukkan kita ini anak Tuhan saudara. Saya bilang sama Jocelyn, Mama, aku ini sampai kapan ya satu kelas sendirian Kristen? Loh ya jangan tanya Mama sampai kapan. Tergantung kalau sekolahmu nggak ngacak artinya 3 tahun kamu jadi Kristen sendirian. Waduh, kenapa? Saya tanya begitu. Kenapa kamu takut? Enggak. Loh kenapa kalau gitu? Ya enggak apa-apa sih. Tapi kan enak kalau ada teman Kristen di kelas. Sebab itu kamu harus menjadi anak yang pinter di kelas. Kamu satu-satunya anak Tuhan supaya orang tahu. Loh iki loh wong Kristen. Lah iya toh? Ranking 1 toh? Kan gitu. Pinter toh? Wis Kristen siji-sijine pelajaran remedi terus. Wah iki belain. Diherai. Ngon ngulangi lah. Nama Tuhan kan gak dimuliakan. Kita gak bisa bersaksi kalau seperti ini. Ya anak-anak sekolah. Ayo tunjukkan aku wong Kristen. Aku anak yang diberkati. Sebab Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Dia menjadi penolong buat aku. Saudara, kuasa Roh Kudus itu membuat kita ini berani saudara. Saya mau bertanya, adakah di antara saya dan saudara sing mulai sejak kecil Kristen procot lahir itu wis bilang haleluya, lek nangis haleluya. Mulai bayi wis iso ngomong ngono. Belum pernah bersaksi. Ada yang belum pernah bersaksi sekali saja. Lah apa kok ndeloki ngono toh saudara? Aku bingung menerjemahkan ini. Ayo mulai belajar bersaksi. Dari hal-hal kecil.
Kenapa hidup kita itu banyak perubahan, saudara. Yang kedua saja sudah. Yang pertama, kuasa Roh Kudus itu akan membuat kita ini berani bersaksi. Yang kedua, kuasa Roh Kudus, perjalanan hidup kita ini akan ditandai, saudara, dengan perkara-perkara yang heran. Tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat itu akan menyertai perjalanan hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, orang yang menerima Roh Kudus, saya mau katakan seperti ini, saudara. Memang salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu tanda orang yang dibaptis Roh Kudus, menerima Roh Kudus adalah berbahasa roh atau berbahasa bahasa lain. Apa itu berbahasa lain? Misalkan ya saudara, saya punya teman dulu SMA. Kami menghadiri KKR. Teman saya ini tiba-tiba berbahasa roh, berbahasa lain. Enggak kayak sekarang itu sekolah-sekolah swasta, bahasa Mandarin itu diajarkan, saudara. Anak saya mulai di SD, SMP itu belajar bahasa Mandarin. Tapi dulu itu enggak ono, belum dikenalkan. Lah temanku ini bahasa Mandarin loh, saudara. Cincong, lausalan sebagainya, nyebut gitu, saudara. Dia di dekat saya, saudara. Kemudian saya tanya kepada hamba Tuhan yang melayani. Dia menjelaskan kepada saya, inilah bahasa-bahasa yang lain. Bahasa yang tidak dimiliki dia, yang tidak dimengerti. Misalkan, Galang dibaptis Roh Kudus dengan bahasa-bahasa lain. Galang ini ora iso sama sekali bahasa Madura misalkan. Tiba-tiba dia menyembah dengan pakai bahasa Madura. Itu yang disebut bahasa-bahasa lain. Paham ya saudara? Bahasa yang dari Tuhan yang tidak, kita sendiri tidak ngerti kita ini ngomong apa. Kita memuji Tuhan, tapi yang kita naikkan pujian-pujian kepada Tuhan, tapi kita sendiri itu tidak paham. Tapi saya mau katakan, itu bukan satu-satunya. Jadi saudara yang dibaptis bahasa roh, baptis Roh Kudus dengan ditandai bahasa roh, juga jangan bangga. Mengapa saya mengatakan? Karena baptisan roh itu juga karunia, saudara. Ada anak Tuhan bertanya kepada saya, Tante, wong kae iki dibaptis Roh Kudus loh tante, ditandai dengan berbahasa roh. Tapi uripe kok gak jadi berkat. Omongane kotor, omongane kasar. Lek ngelokno uang nyelkit. Lek negur orang itu sak geleme dewek. Hidupnya nyandungin. Pertanyaan itu saudara, saya kembalikan kepada Tuhan. Kan bahasa roh itu karunia, pemberian Tuhan. Saya ngomong, bahasa roh itu pemberian. Yang terpenting saudara, kan bahasa roh itu dipakai untuk siapa? Untuk nguatno diri sendiri. Kalau saya menggunakan bahasa roh, yang dikuatno siapa? Saya sendiri saudara, bukan orang lain. Saya sendiri yang dikuatkan. Tetapi kalau Roh Kudus yang memenuhi hatimu, engkau memiliki cara hidup yang baik karena Roh Kudus tinggal dalam hidupmu dan orang itu diberkati lewat hidupmu. Ini yang Tuhan maksud saudara. Tuhan mau seperti itu. Saudara, contohnya ya saudara. Perjalanan hidup kita ini, walaupun mungkin hidupmu tidak berkelimpahan, tapi Roh Kudus, karena kita ini berjalan dalam Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu penolong hidupmu. Engkau akan menerima mujizat itu setiap waktu, saudara. Pertolongan Tuhan itu akan terus engkau nikmati dalam perjalanan hidup kita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara, kenapa banyak orang Kristen yang menerima aniaya? Engkau dilokno, engkau dibully, engkau dikucilkan oleh keluargamu, oleh familimu, tetapi engkau tetap kuat. Itu kenapa saudara? Kira-kira? Karena Roh Kudus yang memampukan kita.
Itu karena Roh Kudus yang tinggal dalam hatimu sehingga engkau bisa melewati kesulitan-kesulitan hidupmu. Engkau mampu berjalan dalam masa-masa sukar itu saudara. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Yang terakhir, menurut saya ini yang paling penting tentang Roh Kudus saudara. Peran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kalau diterima oleh anak-anak Tuhan, itu akan mengubahkan hidup seseorang. Contohnya saudara, dulu Mas Yuda itu ya wis gede ngene. Orang nanti ketemu Mas Yuda itu cilik. Mulai SMP kenal Mas Yuda wis gede, ya Mas Yuda. Bedane mbiyen rambutnya akeh saiki titik. Dulu itu ibunya Mas Yuda, almarhum Bude Tari itu. Kesini saudara sambil nangis. Kami waktu itu ngontrak di rumah sebelah. Om Marco, Tante Dede, tolongen apa Yuda iku Om. Saya ngomong begini bukan ingin mempermalukan Mas Yuda, justru ingin mempermalukan iblis. Ingin menunjukkan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Saya yakin Mas Yuda tidak keberatan dengan apa yang saya sampaikan. Ibunya itu ngomong gitu saudara. Iku lo Om, Yuda ono ning blok F atau mana dekatnya masjid sana itu. Iku lo Om, aku dikandani wong jarene Yuda nek kono bengok-bengok Om. Teler deh Om. Itu bukan hanya sekali dua kali saudara. Tapi waktu Roh Kudus menjamah hatinya. Roh Kudus memenuhi hidupnya. Hidup baru. Enggak usah dikongkon saudara, ditinggalkan iku mau. Aku yakin kepengin ae ora saiki, ya Mas Yuda. Ndelok kepingin ae seorang, embul lek kepepet. Om Yudi contohnya juga, saya juga tidak mempermalukan dia, tapi supaya tahu seluruh jemaat bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Dulu Om Yudi itu premane pengkol sana lo saudara. Bener. Nah, jenenge mulai jenenge topi miring, topi ndangak, mbok topi apa itu semua dia sudah paham itu. Tapi waktu Roh Kudus itu menjamah, mengubahkan, dia bukan hanya menyerahkan hidup untuk Tuhan saudara, tapi mulai mencintai keluarga dengan sungguh-sungguh. Itu caranya Tuhan mengubahkan. Mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengubahkan kita. Roh Kudus itu mengubahkan kita saudara. Yang dulu pemarah, lek ndek embong, wah disalib wong titik, wow. Wah sekarang wis mulai calling down, mulai kalem wis. Mulai ya jenenge wong urip ning dalan ya ngono, kan gitu. Roh Kudus itu memampukan kita mengubah hidup kita, saudara. Sing biyen males ke gereja, ogah-ogahan. Karena Roh Kudus tinggal dalam hatinya. Ora usah digugahi, saudara. Ora usah disurung-surung. Roh Kudus itu membuat kita ini jatuh cinta kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Saudara, Roh Kudus itu contohnya juga. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudara, yang dulunya pelit, yang dulu itu hitung-hitungan sama saudara seiman sama morotuwo, itu pelit, tapi Roh Kudus menangkap dia, Roh Kudus menjamah hatinya, diubah saudara. Mama gak njaluk diwehi, mertua gak minta diteri. Wow, siapa yang mengubahkan itu? Pribadi itu cuman Roh Kudus yang bisa melakukan, saudara. Yang bisa mengubahkan seperti itu. Saudara, kalau Roh Kudus memenuhi hatimu, kita ini juga akan royal neng Gusti. Bukan royal untuk dolan tok. Royal ke Tuhan itu enggak pelit sama Tuhan. Wis gak hitung-hitungan. Ada kadang anak Tuhan, saudara, ngasih gedene 2.000, 3.000 untuk Tuhan itu medit.
Ini gak ngomong no aku ki wong gak duwe, bukan saudara. Lek kita ngomong aku ndak mampu, bukti ini kue iso marung, kue iso tuku pulsa, kamu bisa beli bensin, iso nyangoni anakmu, bisa bayar SPP, itu artinya kamu punya duit. Masa untuk persembahan kita ndak bisa melakukan? Banyak anak-anak Tuhan nggak ke gereja itu cuma ada alasannya itu kadang saudara. Sebab itu saya rindu keluarga eklesia. Ayo buka hatimu, terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus dalam hatimu. Terima dia secara penuh karena dia mengubahkan hidup kita saudara. Jangan takut menerima Roh Kudus saudara. Roh Kudus itu akan membawa engkau kepada kemenangan saudara. Hidupmu akan disertai dengan tanda-tanda heran. Pada waktu engkau berdoa, mujizat itu akan menyertai hidupmu. Pada waktu engkau menumpangi tangan untuk orang sakit saudara. Walaupun engkau bukan pendeta, orang yang kau doakan dalam nama Yesus, kuasa itu, dinamit itu menyertai engkau. Kuasa Tuhan itu menyertai perjalanan hidup kita. Saudara, saya itu bersyukur sama Tuhan dikasih kesempatan saudara. Saya waktu remaja saudara. Saya menikmati masa remaja saya saudara. Saya kenal Tuhan, maksudnya walaupun mulai kecil saya sekolah minggu. Tapi saya benar-benar lahir baru itu SMP saudara. SMP kelas 2, kelas 3, enggak tahu siapa seperti ini SMP kelas 2, kelas 3. Mungkin seperti Gaby, seperti Talita. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Senang ibadah, senang doa pagi. Walaupun itu jauh saudara. Sendirian sering saya melakukan. Dari rumah saya ke gereja, ngontel. Saya kadang ke gereja sudah pakai seragam sekolah itu loh saudara. Untuk siapa? Saya menyadari punya kerinduan dalam hati saya untuk terus dekat sama Tuhan. Saudara dan saya, saudara mungkin di sini ada punya kerinduan yang belum terkatakan. Ada impian yang belum tersampaikan. Jangan takut saudara. Ya. Roh Kudus itu, kalau pujian semalam itu Roh Kudus itu roh yang manis dan lembut. Selain dia roh yang manis dan lembut, tapi dia juga roh yang berkuasa, roh yang besar. Dia bisa menaklukkan, menghancurkan gunung yang setinggi apapun. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, mungkin ada di antara saya dan saudara yang malam hari ini, yang pagi hari ini sedang mendoakan sesuatu. Mari boleh maju ke depan pemain musik. Kita sedang mendoakan sesuatu atau mendoakan seseorang. Engkau mungkin sedang bergumul untuk seseorang saudara, atau untuk sesuatu. Jangan putus asa ya saudara. Jangan putus asa. Minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Roh Kudus akan mampu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Amin, amin. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Benar Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Yesus. tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan, Oh Allah yang kudus. kudus namamu. Mari saya mengundang semua kita bangkit bersama-sama. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, Kau Allah yang ajaib. ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh saudara, haleluya. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, Roh Kudus memenuhi hidup kita, kuasa itu akan memberikan kita keberanian saudara untuk bersaksi. Perjalanan hidup kita pun akan ditandai, akan disertai dengan tanda-tanda heran. Mujizat itu akan menyertai perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, Dia bisa mengubahkan hidupmu. Adakah di antara saudara yang rindu pagi hari ini yang dipenuhi Roh Kudus? Angkat tanganmu saudara. Engkau yang rindu, yang butuh Roh Kudus, yang rindu dipenuhi Roh Kudus, angkat tanganmu. Nyanyikan pujian ini, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh Jesus. Oh haleluya. Engkau yang rindu boleh mengangkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganku Roh Kudus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia ada pagi hari ini. Oh Jesus. Haleluya. Ku tak dapat Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. tanpa Roh. Saya mengundang saudara maju ke depan. Kau yang mengangkat tanganmu, majulah ke depan. Roh Kudus akan menghampiri kau. Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Majulah kita. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus. Oh, Roh Kudus, setiap Kau yang di depan. hari. panggil nama Yesus. Ku tak dapat jalan sendiri. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Tanpa Sembah. Roh-Mu. Oh, sembah Dia. Oh, Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
Terima kasih Roh Kudus, Engkau melawat umat-Mu. Kami menikmati Roh Kudus pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kiranya Roh Kudus terus dengan leluasa bekerja dalam hati kami, menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih, kami bersuka cita sebab Engkau ada buat kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mohon yang bertugas hari ini, saya persilahkan. Saya mohon Mbak Lydia berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan kami setiap hari Tuhan, terus menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami layak dan terpuji Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga persembahan kami memperlebar kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tercurah di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, baik saya akan menyampaikan agenda untuk sepekan. Doa pagi diadakan via Google Meet Senin sampai Jumat pukul 4.30 setengah 5. Dan Kamis dan Jumat ada youth camp bersama Melber Malang di Kota Batu.
Jam 9 sudah di stasiun. Untuk detailnya mohon ICC setelah ibadah hari ini kumpul dahulu, nanti akan diberi pengumuman lebih lanjut. Lalu latihan musik hari Sabtu jam 6:30 malam. Dan mari sama-sama kita bertemu di ibadah raya pada Minggu jam 7 pagi. Hari ini juga tidak ada e-kids karena sudah diadakan kemarin. Jadi e-kids diadakan lagi minggu depan pukul 10 pagi. Dan gantinya hari ini pukul 10 akan diadakan latihan tamborin bagi adik-adik atau kakak-kakak, bahkan ibu-ibu yang akan latihan dipersilahkan. Untuk pengumuman tambahan, mohon perhatian seluruh keluarga eklesia. Di bulan Juni ini kita akan kembali mengadakan house family. 1 bulan sekali, diadakan setiap minggu ketiga. Untuk tuan rumahnya nanti akan diberi kesempatan untuk menentukan sendiri harinya hari apa. Jadi intinya di minggu ketiga, entah itu Senin sampai enggak minggu pastinya, Senin sampai kapan gitu, Sabtu apa Jumat, itu tuan rumahnya bisa menentukan sendiri kapan harinya. Lalu siapa yang akan menjadi tuan rumahnya, nanti Mas Bram akan buatkan list dan Bapak Ibu bisa menghubungi atau mengisi sendiri, pastinya nanti lewat Mas Bram. Lalu jangan lupa di luar itu ada beberapa makanan dan minuman. Sebelum Bapak Ibu pulang ke rumah, pastikan kita mampir untuk ngelarisi dulu dagangannya. Dan membawanya pulang enggak hanya dilarisi langsung dibawa pulang, tapi diselesaikan dulu urusannya dengan Mbak Selin, karena nanti kalau kita tidak membayar dosa mencuri. Lalu ibu-ibu, untuk seragam KW bisa menabung di Mbak Desi agar nanti tidak terbebani. Kan ibu-ibu pengen cantik berseragaman, monggo kita nabung bersama di Mbak Desi. Sekian pengumuman untuk sepekan ke depan, saya persilahkan kepada hambanya. Sebenarnya bukan bapak, ibu-ibunya aja Mbak Nikita. Boleh nabung buatkan suami kan ya boleh toh. Ya, boleh nabung ya saudara, besarnya 5.000, 10.000 setiap minggu suwe-suwe kan ya jadi bukit gitu ya. Meringankan, mau kepingin aku tak gawe mosok kanggo aku dewe tak gawe anakku lah kan ya malah puji Tuhan. Saudara, nanti malam ini adalah doa yang terakhir penutup di 10 hari ini. Lah nanti saudara kan biasa makan enak, ya toh? Lah saatnya nanti nggak usah makan enak ya rapopo. Kita akan makan malam bersama. Sing di omah di tempe goreng digowo, sing di tahu goreng dibawa, sing punya sambel di kerupuk digowo bareng-bareng. Kita makan bersama-sama. Lah nanti saudara, belum mosok sahur bukone sampai buwengi tante, ya ora usah. Sing kuwate sampai jam 1 ya dahar dhisik. Ojo akeh-akeh ben nanti malam bisa. Sing biasa makan sore 3 entong ya sak entong ae nanti di sini. Ya ibu-ibu nanti boleh saling menjawil mau bawa apa biar nggak tabrakan. Oke, itu saja. Kita dukung ya putra-putri kita untuk hari Kamis, Jumat. Bener ya Kamis Jumat ya. Jumat itu sudah di rumah saudara. Jadi Jumat siang atau sore itu sudah pulang. Sore sudah di rumah. Ya. Jadi jangan khawatir anak-anak yang ujian Senin itu masih bisa ada waktu belajar, ada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi nggak boleh alasan ada ujian Senin ya. Oke, berdiri bersama-sama kita akan, saudara yang mungkin kesulitan nanti ICC akan membantu dana untuk keberangkatan, untuk transportasinya yang kita akan salurkan berkat buat saudara-saudara yang anak-anak ICC yang tidak mampu akan dibantu untuk transport PP kereta. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur kiranya Allah Roh Kudus terus tinggal dalam hidup kami, memenuhi hidup kami, berkarya, bekerja terus Tuhan.
Sehingga kami mau perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang disertai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati setiap hamba-hambamu yang melayani hari ini, tim musik, WL Singer, tamborin, apapun bentuk pelayanan yang kami sudah kerjakan, kiranya semua diberkati dan kami tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, sukacita, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, menyertai perjalanan kita. Doa-doamu akan diberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.